Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Gereja Victoria, Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian dari Amsal pasal 11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31 dengan tema Hiduplah Baik, Jujur, dan Bijaksana. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, setiap hari, setiap waktu kami hidup dalam berbagai tantangan. Entah itu tentang keadilan, entah itu tentang kejujuran, ataupun tentang kebijaksanaan. Namun hari ini ya Bapa, kami mau menyerahkan hati kami. Biarlah Tuhan yang mengurapinya, sehingga kehidupan yang baik dan benar di dalam Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbicara tentang keadilan, kejujuran, hikmat, ataupun kebodohan, itu harusnya ada dalam kehidupan kita, orang percaya. Bahkan di tengah-tengah berbagai-bagai dosa, tantangan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nas kita hari ini menekankan pentingnya supaya kita bertindak adil dan jujur dalam segala hal. Karena Allah membenci ketidakadilan dan ketidakjujuran. Sedangkan dikatakan di dalam nas kita, orang jujur akan diberkati. Amsal ini juga hendak membandingkan tentang orang bijak dan orang bodoh, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Orang bijak bertindak dengan pertimbangan, dengan segala hal yang matang, sedangkan orang bodoh ini cenderung untuk bertindak gegabah dan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu dijelaskan juga ada konsekuensi yang akan didapatkan, bahwa setiap orang pasti akan menuai hasilnya. Jika ia melakukan hal yang baik, maka ia akan menuai hal yang baik juga. Tetapi jika ia melakukan hal yang buruk, maka malapetaka pun dan hukuman pun akan hadir dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun nas kita ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi kalau kita mau menggumulunya, ia tetap akan relevan sampai kehidupan masa yang akan datang. Bapak, Ibu, mengapa nas ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Bahwa di dunia kita bekerja pada saat ini, ada banyak hal mungkin tentang ketidakjujuran yang sering kali terjadi. Nah, oleh karena itu pentingnya integritas dan kejujuran dalam bekerja ini membawa perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan bekerja kita bukan hanya sekedar untuk menghasilkan, tetapi juga untuk melayani Tuhan. Dan yang selanjutnya, hubungan sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita akan baik. Kita bisa bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita boleh mengenal, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, lalu kemudian dia menipu kita karena ketidakjujurannya dan ketidakadilannya. Bukankah hubungan kita akan semakin memburuk? Dan yang selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hidup adil, jujur, baik, dan benar, kita akan mampu mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Apa yang dapat kita bersama-sama bawa dari dalam nas kita hari ini? Bahwa nas ini adalah pedoman bagi kehidupan kita hari-hari. Karena keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan itu mencerminkan karakter Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mau belajar untuk adil, jujur, dan bijaksana. Karena dengan adil, jujur, dan bijaksana, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan yang selanjutnya, kehidupan adil, jujur, dan bijaksana akan membangun kepercayaan kita dengan sesama. Ketika orang melihat kita hidup demikian, mereka akan lebih mudah percaya kepada kita, bahkan dapat lebih percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Dan dalam
keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Ini adalah pondasi kita hidup damai dengan masyarakat, hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan meminimalisir yang namanya konflik perselisihan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang selanjutnya, hidup kita akan menerima keselamatan dan juga akan mengajarkan keselamatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini saya ingin mengajak kita, mari bersikap jujur dalam segala hal, mulai dari hal kecil sampai hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ketika kita memperlakukan hal yang baik kepada orang lain, maka kita pun pasti akan menerima hal yang baik. Dan dengan demikian kita akan menjadi orang yang bijaksana dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Mari katakan tidak terhadap dosa. Kita hadapi berbagai godaan itu dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang boleh senantiasa menuntun kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang telah kami terima. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk hidup benar, baik, dan jujur di tengah-tengah berbagai dosa dalam dunia, di tengah-tengah berbagai kepentingan ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari ini kami boleh bersama-sama mengimani di dalam hati dan seluruh kehidupan kami bahwa hidup baik, benar, dan jujur Tuhan akan senantiasa memberkati dan menuntun kami. Kami berdoa untuk jemaat GKI Bintang Timur pada saat ini, dalam segenap pelayanan, dalam segenap program, dalam segenap pergumulan, permasalahan, harapan, dan cita-cita mereka. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan berkat, dan Tuhan yang boleh senantiasa menuntun dan menyertai mereka dalam setiap jejak langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Amin.